Hai teman-teman, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kita coba ya kembali bersama di vlognya Ahyar Bintara. Kali ini kita coba membaca berita. Oke, untuk Anda, semoga ini memberikan ilmu untuk Anda semuanya dan terutama saya agar belajar lebih baik lagi. Check it out. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Tentunya bersama Ahyar Bintara. Di Indonesia, sudah banyak instansi pemerintah dan perusahaan swasta memberlakukan Oke, kita ready. Sebentar lagi kita akan baca berita. Kita siapkan dulu skripnya, guys. Semuanya ini dia skrip saat bekerja dari rumah. akan dibaca pagi hari ini. Berita untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2020 untuk informasi seputar Kota Batam. Oke, kita ready. Membersihkan perangkat komputer sebelum dan sesudah bekerja. Ready teman-teman? Yang nyaman. Cari sisi Kita siap membaca berita pagi hari ini. Tapi jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya video dari Ahyar Bintara. Oke, cekidot. Usahakan tetap berkomunikasi dengan teman atau rekan kerja dan sisihkan waktu untuk beristirahat. Kita putus rantai penularan COVID-19 dengan tetap berada di rumah. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah. Tidak penertiban dan penutupan, zigzag dia. Kita sudah hitung semua lapaknya itu, semuanya. Seluruh kegiatan yang bersifat melibatkan orang banyak itu ditunda. Yang namanya rapat-rapat, yang namanya... Warta berita selengkapnya bersama saya Ahyar Bintara Senin 22 Juni 2020. Berita pertama, ditemukannya 13 orang pedagang terinfeksi virus corona. Pemko Batam melakukan penataan pasar tos 3.000 jodoh sampai dengan tanggal 24 mendatang. Pemko Batam akan melakukan penataan ulang pasar tos 3.000 jodoh dimulai sejak tanggal 22 hingga 24 Juni 2020 mendatang dan akan kembali beroperasi pada tanggal 25 Juni. Koordinator gugus tugas COVID-19 Lubuk Baja, Gustian Rio mengatakan kebijakan itu diambil menyusul adanya 13 orang pedagang di pasar terbesar di Kota Batam itu terinfeksi virus corona. Selama masa penataan, tim gugus tugas akan membuat batasan jarak antar pedagang minimal 2 meter, kemudian membersihkan pasar secara keseluruhan, membuat batasan pintu masuk dan keluar, pengetatan penggunaan masker, dan hand sanitizer. Tidak penertiban dan penutupan, zigzag dia. Kita sudah hitung semua lapaknya itu, semuanya cukup penjual semua. Itu tidak ada alasan untuk tidak kerapat, tidak kebagian. Gustian melanjutkan, untuk memaksimalkan penataan, pihaknya melibatkan personil TNI, Polri, Damkar, dan Satpol PP. Ia berharap kepada pedagang untuk membersihkan sela-sela pasar agar memudahkan tim dalam penataan ulang. Sterilisasi pasar tos 3.000 ini diharapkan pula bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. Pemko Batam juga akan berencana untuk melakukan rapid test terhadap 1.235 pedagang, 36 koordinator pasar, dan sejumlah juru parkir. Rencana tersebut tergantung keputusan rapat yang akan digelar pada Senin mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan. Sudah mulai beroperasional, namun Apindo Batam tetap memprediksi pertumbuhan ekonomi akan kembali normal beberapa tahun ke depan pasca pandemi COVID-19. Lumpuhnya ekonomi Indonesia akibat pandemi virus COVID-19 diperkirakan akan sulit untuk tumbuh kembali dalam waktu dekat. Hal ini mengingat dampak dari virus asal Wuhan yang mematikan banyak sektor ekonomi. Tidak hanya usaha mikro, tetapi usaha sekelas industri manufaktur berskala besar. Ketua Apindo Batam, Rafki Rashid, mengatakan pengusaha memprediksi bahwa ekonomi secara nasional bisa kembali ke angka yang diinginkan dalam waktu yang tidak sebentar, yakni memakan 1,5 sampai dengan 2 tahun. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tahun ini hanya berada di kisaran 1 sampai dengan 2, sekian persen, mengingat besarnya hantaman virus ke ekonomi global yang juga menjadi pasar Indonesia. Bagaimana dengan Batam?
Rafki mengatakan meskipun industri pariwisata terpukul keras, Batam masih memiliki industri manufaktur yang menguasai 50% dari pembangkit ekonominya. Meskipun sempat tersendat bahan baku, Rafki memastikan bahwa kini industri manufaktur Batam telah kembali beroperasi untuk menjalankan ekonomi sampai dengan akhir tahun. Ekonomi itu akan lambat menurut analisis kita. Itu kemungkinan setahun atau 2 tahun ke depan baru itu akan normal kembali pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia ya khususnya. Nah sekarang kan untuk Indonesia sendiri diperkirakan hanya 2% pertumbuhan, kalaupun itu bisa tumbuh. Nah Batam sendiri itu masih tertolong karena pariwisata tidak begitu dominan. Jadi karena kata yang dominan itu adalah manufaktur dan investasi asing gitu ya, maka ketika sektor pariwisata menurun, aktivitasnya masih tertolong dengan naiknya aktivitas di manufaktur. Jadi masih bertahannya industri manufaktur Batam di tengah pandemi COVID-19 terlihat dari kegiatan ekspor-impor. Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam Purnomo Andianto mengatakan permintaan keluar masuk barang di Batam masih terbilang normal meski terdapat penyebaran COVID-19. Berdasarkan data laman resmi Sistem Informasi Keluar Masuk Barang milik BP Batam, tercatat 205 dokumen terbit untuk izin usaha, 1.367 dokumen terbit untuk izin pemasukan barang, 207 dokumen terbit untuk izin pengeluaran barang, dan 90 dokumen terbit untuk izin rekomendasi. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke informasi lain. Defisit anggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hilangkan kegiatan bersifat seremoni. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini mengalami defisit anggaran sekitar 715 miliar yang berasal dari dana transfer pusat ke Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Naharudin. Dengan defisit itu, Naharudin mengatakan pemerintah Provinsi Kepri melakukan refocusing beberapa anggaran. Sejumlah kegiatan seremonial pun banyak dihilangkan sebagai upaya rasionalitas anggaran. Karena Permenkunya sudah keluar, bahkan terjadi defisit lebih kurang 715 miliar. Itu dari dana pusat. Siang malam kita bekerja menyisir kegiatan-kegiatan. Di dalam petunjuk sudah ada, seluruh kegiatan yang bersifat melibatkan orang banyak itu ditunda. Yang namanya rapat-rapat, yang namanya workshop, yang namanya bimbingan teknis, itu semuanya akan ditunda dulu. Masyarakat pun mendukung keputusan pemerintah Provinsi Kepri untuk merasionalisasi anggaran dengan memangkas sejumlah kegiatan seremonial. Menurut Nugraha, saat ini anggaran pemerintah sebaiknya lebih menyentuh ke masyarakat. Soal pemangkasan kegiatan seremonial, saya sangat tulis sekali ini. Daripada dana itu untuk kita bikin acara-acara nggak jelas, ini tengok turun ke bawah, masyarakat masih lebih butuh dana itu untuk menghadapi corona ini. Dalam upaya penanggulangan COVID-19, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemerintah daerah, seluruh kabupaten dan kota sepakat mengalokasikan anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19 sebesar 705,5 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Meski sudah adanya surat edaran Menteri Agama yang membolehkan pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA, namun KUA Kecamatan Galang tetap memberlakukan nikah di kantor KUA. Meskipun sudah adanya aturan yang membolehkan akad nikah di luar kantor KUA, kantor KUA Kecamatan Galang, Kota Batam masih tetap memperlakukan akad nikah dilakukan di KUA. Kepala KUA Kecamatan Galang, Hamdanis, mengakui meski sudah adanya surat edaran terbaru dari Kementerian Agama yang membolehkan pelaksanaan akad nikah dilakukan di luar kantor KUA, namun untuk sementara pihaknya tetap memperlakukan kepada pasangan pengantin untuk melakukan akad nikah di kantor KUA. Ia juga mengatakan, sejak keluarnya surat edaran Kementerian Agama per tanggal 10 Juni lalu, sudah 5 pasang pengantin yang melakukan akad nikah di kantor KUA Galang. Menurutnya, tidak ada komplain dari pengantin dan keluarga karena situasi wabah COVID-19, warga Kecamatan Galang sangat mengerti dan sangat mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di Kecamatan Galang pada khususnya. Kita sudah sampaikan surat edaran melalui lurah dan melalui penyuluh serta pengurus masjid untuk menghimbau kepada masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan yang berlaku di kantor KUA, sebagaimana surat edaran dari Menteri dan juga dari Kota Batam untuk menjaga protokol kesehatan. Dan untuk sementara pelaksanaan pernikahan kalau memang betul-betul tidak terpaksa, kita akan laksanakan pernikahan itu di kantor. Diketahui Kementerian Agama mengeluarkan
mengeluarkan surat edaran terbaru tentang pedoman pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi COVID-19 yang membolehkan akad nikah dilakukan di luar kantor KUA dengan harapan dapat memberikan rasa aman sekaligus tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan kehidupan baru. Reporter RRI Batam, Widianto melaporkan. Pendengar, kini kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Otoritas Malaysia melaporkan lebih dari 8.000 pasien virus corona atau COVID-19 telah sembuh, sehingga angka kesembuhan mencapai sekitar 94%. Malaysia juga telah memulai diskusi untuk membuka perbatasan dengan 6 negara hijau pasca pandemi corona. Seperti dilansir media lokal pada Jumat 19 Juni kemarin, Direktur Jenderal Kesehatan pada Kementerian Kesehatan Malaysia, Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan adanya 6 kasus baru dalam sehari. Dengan demikian, total kasus corona di Malaysia mencapai 8.535 kasus. Dalam pengumumannya, Dr. Nur Hisham juga melaporkan 70 pasien yang dipulangkan dalam sehari, sehingga total 8.070 pasien corona di Malaysia telah sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit serta fasilitas isolasi. Ini berarti angka kesembuhan untuk virus corona di Malaysia mencapai 94,6% dari total kasus positif. Sejauh ini Malaysia masih memiliki 344 kasus aktif yang masih menjalani perawatan di berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Dari jumlah itu, 3 pasien dari antaranya masih dirawat di unit perawatan esentif. Dr. Nur Hisham melaporkan tidak ada tambahan kematian sehingga total kematian akibat corona di Malaysia mencapai 121 orang. Dan selanjutnya kita ikuti laporan berita olahraga. Dalam memasuki kondisi tatanan kehidupan baru kali ini, Menpora Zainuddin Amali mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan berolahraga. Salah satunya adalah dengan menghimbau semua instansi pemerintah atau swasta untuk melakukan olahraga dengan senam bersama di setiap hari Jumat. Lewat surat nomor S.6.17-1/Menpora/6/2020, Zainuddin mengatakan surat tersebut sudah dikirimkan ke kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, dan perusahaan swasta. Zainuddin pada Jumat 19 Juni kemarin bersama seluruh pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang sedang datang ke kantor WFO melakukan senam bersama dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Zainuddin yang menggunakan pakaian olahraga lengkap sangat menikmati kegiatan senam tersebut dan tetap mengikuti irama musik. Dirinya pun mengikuti setiap gerakan senam yang dilakukan instruktur senam. Menurut Zainuddin, senam bersama ini tujuannya agar para pegawai di perkantoran agar selalu bugar. Kalau pegawainya bugar, maka daya tahan tubuhnya bagus dan juga imunnya bagus. Pada kesempatan tersebut, Zainuddin juga meminta kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta agar senam bersama ini bisa dilombakan antar unit. Ini karena sudah ada himbauan kepada seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan perusahaan BUMN dan swasta untuk setiap hari Jumat jam 7 pagi sampai jam 8 melakukan senam bersama. Dari ajang olahraga lainnya, pendengar, Persib Bandung menyambut baik rencana PSSI menggulirkan lagi Shopee Liga 1 2020 pada September mendatang. Tapi Maung Bandung ingin wasit bekerja lebih baik. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB, Teddy Cahyono, mengakui senang mendengar kabar jika kompetisi akan berjalan lagi. Tapi menurutnya masih menunggu rilis resmi dari PSSI, terutama terkait waktu atau tanggal pastinya. Teddy mengemukakan pendapat wasit harus lebih baik dan bersih, termasuk kualitas wasit yang harus terus diperbaiki. Persib kini sedang menyusun rencana menyambut kompetisi. Dengan bergulir lagi September, Liga sudah jeda selama sekitar 7 bulan. Sebelumnya, PSSI mengabarkan kompetisi paling bergengsi di tanah air itu akan kembali digulirkan melalui laman resminya. Kepastian tersebut didapat usai PSSI menggelar rapat virtual bersama anggota Komite Eksekutif atau ESKU pada Rabu 17 Juni 2020 kemarin. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert tentunya sangat berharap jika kompetisi Liga 1 kembali bergulir. Saat ini dirinya mengaku sedang merumuskan formula yang tepat untuk menjaga kondisi pemain dalam program latihan mandiri. Demikian berita olahraga, saya Bedianto, salam olahraga. Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Ditemukannya 13 orang pedagang terinfeksi virus corona, Pemko Batam melakukan penataan pasar tos 3.000 jodoh sampai dengan tanggal 24 mendatang.
Defisit anggaran pemerintah Provinsi Kepri hilangkan kegiatan bersifat seremoni. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Itu dia guys, hari ini tentang tutorial cara membaca berita bersih dari RRI Batam. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Bye.